Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Nengah Putra. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan, jurusan Teknologi Pertanian, Politeknik Negeri Jember. Nah, dalam hadirnya saya kali ini, saya akan memenuhi tugas presentasi bahasa Indonesia tentang teks deskriptif biografi wirausahaan sukses. Nah, pada topik kali ini, saya akan membahas Elon Musk. Nah, siapa sih yang gak kenal Elon Musk ya? Elon Musk ini adalah salah satu wirausahaan yang sukses nih, teman-teman. Nah, menarik nih Elon Musk. Nah, di sini ada gambar rasi bintang dan di sini ada gambar planet Mars dan di sini ada gambar rasi bintang lagi dan ini ada gambar astronot. Nah, dari keempat gambar ini ada hubungannya sama si Elon Musk ini. Nah, penasaran? Mari kita bedah satu persatu. Oke, next. Nah, siapa sih Elon Musk ya kan? Elon Musk ini lahir pada tanggal 28 Juni 1971 di Afrika Selatan. Ayahnya Elon Musk adalah seorang insinyur elektromekanis, sedangkan sang ibu yang bernama May Musk berprofesi sebagai model. Nah, si Elon Musk ini ternyata memiliki dua adik nih teman-teman, yaitu Kimball yang lahir pada tanggal 1972 dan Tosca yang lahir pada tanggal 1974. Nah, Elon Musk ini tinggal di Pretoria dengan ayahnya setelah orang tuanya bercerai hingga lulus di Pretoria High School, lalu pindah ke Kanada untuk menghindari wajib militer yang berlaku di Afrika Selatan. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, masih terkait tentang Elon Musk ya. Nah, Elon Musk ini menyelesaikan pendidikannya di Wharton School dan kemudian di University of Pennsylvania dan mendapat 2 gelar sarjana, yaitu di bidang ekonomi dan fisika. Wah, keren ya. Elon Musk sempat menjadi mahasiswa pasca sarjana fisika terapan di Stanford, namun keluar setelah 2 hari untuk mengejar cita-cita menjadi wirausahaan. Oke, Elon Musk ini memiliki ketarikan 3 bidang yang menurutnya memiliki masalah penting bagi dunia, yaitu internet, energi bersih, dan ruang angkasa. Nah, seperti di topik yang awal tadi, di screen yang awal, nih, ruang angkasa ya. Jadi, kita udah mengetahui nih Elon Musk seperti apa. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke karir Elon Musk sendiri ya. Elon Musk ini berfokus pada bidang-bidang yang dikuasainya ya, seperti teknologi, fisika, dan ekonomi, dengan tetap bertujuan pada ketertarikan yang dimilikinya. Oke, ini ada yang namanya Blastar, penemuan komersial pertama. Ya, sejak kecil Elon Musk berbakat berwirausaha. Bakat Elon Musk sudah terlihat sejak kecil, di mana ia berhasil membuat penemuan yang bernilai komersial di usia 12 tahun. Jadi di usia 12 tahun nih ya, teman-teman ya. Si Elon Musk ini berhasil menemukan yang namanya sebuah codingan atau sebuah pemrograman ya. Oke, kita baca lebih lanjut. Sejak usia 10 tahun, Elon Musk memang mulai tertarik dengan teknik komputer dan belajar secara otodidak. Elon Musk kemudian mempelajari tentang teknologi pemrograman dan akhirnya berhasil membuat kode komputer untuk game yang diberi nama Blastar. Penemuan ini kemudian dijual ke sebuah majalah komputer dan Elon Musk mendapatkan $500 dari penjualan tersebut. Wow, 12 tahun sudah berhasil menemukan kode komputer untuk game yang demi nama Blastar. Ini adalah usaha pertama dari Elon Musk nih. Oke, lanjut. Nah, yang kedua ini adalah Zip2. Nah, ini adalah perusahaan pertama yang didirikan. Oke, perusahaan pertama yang didirikan oleh Elon Musk adalah Zip2, perusahaan yang bergerak di bidang perangkat lunak web. Elon Musk mendirikan Zip2 bersama dengan adiknya, Kimball. Again, dia mendirikan perusahaannya bersama adiknya. Dengan menyasar industri penerbitan surat kabar dalam mengusung panduan kota berbasis internet. Perusahaan ini sukses menggandeng surat kabar ternama yaitu New York Times dan Chicago Tribune, yaitu pada tahun 1999. Nah, Zip2 ini kemudian diakuisisi oleh Compaq dan Elon menerima 7% dari penjualan senilai dengan 22 juta US dollar. Nah, jadi di perusahaan pertama ini Elon Musk berfokus pada industri penerbitan surat kabar yang menyusung panduan kota berbasis internet ya. Luar biasa Elon Musk ini. Dan ini adalah foto dari Elon Musk waktu masih mendirikan perusahaan pertama. Ya, ada Zip2 dan ini adalah logo dari perusahaan pertama Elon Musk. Oke, lanjut.
Oke, dan ini semakin menarik nih ya, yaitu X.com ya, cikal bakal PayPal. Nah, siapa sih nggak kenal PayPal ya kan? Sedikit intermezzo teman-teman ya, bahwa kita sering sekali belanja internet dan suka sekali menggunakan uang elektronik yang sekarang bisa dibilang adalah uang debit. Nah, ini adalah cikal bakalnya nih teman-teman ya. Oke, kita akan baca. Berbekal dari hasil penjualan Ship2, Elon Musk kemudian mendirikan perusahaan lagi, namun dalam bidang yang berbeda, yaitu layanan keuangan berbasis jaringan internet yang diberi nama X.com. Perusahaan ini didirikan pada Maret 1999 dan mulai meluncurkan layanan rekening dan kartu tunai internet mulai Desember 1999. X.com kemudian mengakuisisi Confinity, perusahaan yang berfokus pada layanan transfer uang dengan program bernama PayPal. Oke, jadi pada Oktober tahun 2000 ya, Elon Musk memfokuskan perusahaannya hanya dengan layanan transfer uang dan mengganti nama perusahaan menjadi PayPal. PayPal kemudian berkembang pesat hingga taraf internasional, di mana pada tahun 2001 digunakan oleh eBay sebagai sistem pembayaran. Perusahaan ini kemudian menjadi perusahaan terbuka yang diperdagangkan secara publik, lalu diakuisisi oleh eBay pada tahun 2002. Elon Musk sendiri memiliki saham sebesar 11,5% yang senilai dengan 165 juta US dollar. Oke, jadi ini menarik ya. Jadi di sini ada foto Elon Musk bersama adiknya tadi, Kimball ya. Dan ini adalah logo perusahaan X.com, kemudian berubah menjadi PayPal, yang kemudian PayPal ini memfokuskan untuk layanan transfer uang dengan program bernama PayPal. Jadi difokuskan untuk transfer uang secara online gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, tidak hanya dalam perusahaan tentang elektronik, tentang uang ya. Jadi Elon Musk ini merambah lagi ke dunia yang lebih ke tingkatan atas, tingkatannya lagi nih, yaitu SpaceX, upaya melestarikan umat manusia. Nah, setelah melepas PayPal kepada eBay ya, Elon Musk ini kemudian mendirikan perusahaan yang berfokus di bidang pengembangan teknologi antariksa dan ruang angkasa. Perusahaan yang bernama Space Exploration Technology yang dikenal dengan SpaceX ini didirikan pada Juni 2002, di mana Elon Musk masih menjabat sebagai CEO hingga sekarang. Jadi si Elon Musk ini masih aktif nih teman-teman sampai sekarang di perusahaan SpaceX ya. Dan kita baca lagi nih, usaha SpaceX berfokus pada bagaimana mengurangi biaya perjalanan antariksa dalam jumlah signifikan dan dapat dilakukan penjelajahan untuk menemukan tempat hidup baru bagi umat manusia. Hal ini dilakukan berdasarkan pikiran Elon Musk terhadap ancaman kemusnahan manusia, terutama dengan adanya virus rekayasa, pemanasan global, lubang hitam mikro, hingga senjata atom. Oke, di sini menarik nih teman-teman ya. Jadi Elon Musk ini sudah memprediksi nih bahwa di tahun-tahun yang depan, tahun-tahun yang akan datang nih akan ada virus rekayasa, bahwa ada sebuah virus yang akan mengancam seluruh dunia. Dan pikiran Elon Musk ini benar teman-teman ya. Dan juga terkait dengan SpaceX ini ya, Elon Musk ini juga memiliki salah satu tujuan yang dimana ini kan ada gambar yang kanan ini ya, ini adalah gambar roket. Nah, ini ada gambar SpaceX. Nah, si Elon Musk ini memiliki misi bahwa di mana di tahun 2050, kalau nggak salah ya, itu Elon Musk berambisi untuk membawa umat manusia agar bisa hidup di planet Mars. Nah, planet Mars ini katanya planet yang mirip bumi, teman-teman ya. Oke, ini sangat menarik sekali dari Elon Musk. Kita lanjut ya. Dan ini ada perusahaan lagi dari Elon Musk ya, Tesla, SolarCity, dan Hyperloop, upaya melawan pemanasan global. Nah, penemuan serta gagasan usaha yang dibuat oleh Elon Musk ini bukan terkait keuntungan bisnis semata, namun juga lebih konsen ke lebih luas untuk kepentingan umat manusia serta bumi secara keseluruhan. Tesla didirikan oleh Elon yang kemudian menciptakan Tesla Roadster, mobil listrik pertama di dunia yang terjual hingga 2.500 unit di 31 negara. Jadi Elon Musk ini selain menciptakan tadi perusahaan SpaceX, dia juga menciptakan perusahaan yang bernama Tesla. Tesla ini adalah mobil listrik pertama nih teman-teman ya. Mobil listrik pertama yang diproduksi secara massal dan terjual di 31 unit negara. Oke. Kita
kita baca lagi ya. Elon Musk juga mengusung produksi mobil subcompact dengan biaya produksi rendah dan menjual komponen powertrain kepada produsen mobil lainnya agar mereka bisa memproduksi mobil listrik dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Elon Musk menganggap konsep awal SolarCity merupakan perusahaan yang menyalurkan tenaga surya terbesar di Amerika Serikat. Pada tahun 2012, SolarCity dan Tesla Motor bekerja sama untuk memanfaatkan baterai mobil listrik untuk mengurangi dampak dari panel surya terhadap sistem listrik yang ada. Di tahun 2013, Elon Musk mengusung rencana moda transportasi baru yang bernama Hyperloop dengan memanfaatkan tenaga surya. Oke, jadi di sini Elon Musk ini mempunyai ambisi yang besar juga nih ya. Kalau kita baca tadi, yaitu selain dia berambisi kalau bahan bakar, kan suatu saat bahan bakar minyak itu akan habis dan pasti akan digantikan oleh bahan bakar yang terbaru. Nah, salah satu gagasan dari Elon Musk ini adalah memanfaatkan energi listrik menjadi bahan bakar mobil dan terciptalah Tesla. Oke. Jadi ini adalah slide terakhir ya teman-teman ya. Jadi dari yang tadi saya utarakan ya. Jadi Elon Musk ini banyak mengalami up and down ya, atau banyak mengalami juga kegagalan sebelum akhirnya Elon Musk ini menjual beberapa perusahaannya untuk menjadikan perusahaan yang baru ya teman-teman ya. Jadi Elon Musk ini adalah orang terkaya ya sekarang ya. Menurut data, orang terkaya nomor 4 ya di dunia. Nah, Elon Musk ini patut kita jadikan contoh juga untuk agar tetap semangat dan pantang menyerah ya dalam meraih apa yang kita cita-citakan. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam berkata-kata. Saya Neka Putra, pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.